Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan saya percaya ini akan sangat memberkati teman-teman muda. Terkhusus untuk teman-teman cewek, ini sebuah pembelajaran untuk kemudian engkau menjadi wanita yang terbaik dalam menjalin hubungan. Nah, saya coba ngebahas tentang 7 sikap cewek yang dibenci sama cowok. Artinya kalau cowok itu normal, kalau cowok itu benar, maka dia membenci sikap ini. Lain cerita kalau cowok itu memang cowok gak benar dan dia gak peduli. Dan saya berharap apa yang coba saya bagikan ini membuat teman-teman cewek, engkau bisa bersikap dengan baik, bersikap dengan benar, yang kemudian menjadikanmu wanita terbaik dalam hubunganmu. Dan saya berdoa hubungan yang kau jalani adalah hubungan yang berhasil. Oke? So, berikut ini sikap cewek yang dibenci cowok. Yang pertama, gosip ataupun menggosip. Bagi saya gosip adalah perbuatan jahat. Yes, perbuatan jahat. Karena di balik gosip ada kandungan fitnah, menambah-nambah cerita. Mungkin dia udah jadi orang yang kelima. Orang pertama gosip, kedua, ketiga. Nah, dia masuk sudah orang kelima yang menerima berita yang gak benar. Lalu kemudian dia gosipkan lagi. Ini kan satu perbuatan yang menjelekkan nama orang lain. Dan bagi saya, gosip menggosip adalah perbuatan yang gak benar. Jadi kalau cowok itu benar, maka dia gak suka terhadap cewek penggosip, apalagi cewek yang memfitnah. So itu yang pertama teman-teman cewek, berhenti menggosip. Atau bahkan engkau tahu pun, sekalipun engkau tahu berita atau kabar tersebut, ndak usah pakai mulut untuk menjelekkan orang lain. Cukup tahu aja. Cukup tahu aja. Nah, kalau kamu punya kesempatan dan waktu yang baik, ya mungkin kamu boleh kasih nasihat secara pribadi dengan orang tersebut. Jangan jadi kamu ceritakan kemana-mana. Ya, itu yang cowok gak suka. Cewek gosip ataupun penggosip. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap cewek yang dibenci sama cowok adalah sikap yang terlalu agresif ataupun posesif. Artinya agresif itu terlalu dominan. Jadi bingung kita, yang pemimpin sebenarnya siapa? Yang nanti jadi kepala rumah tangga siapa? Yang nanti jadi imam siapa? Kenapa si cewek tersebut terlalu dominan? Ada yang begitu. Dan tidak terkejut satu keluarga atau rumah tangga akan mengalami masalah apabila si istri terlalu dominan daripada suaminya. Pasti akan muncul masalah. Sebab laki-laki ditentukan Tuhan jadi imam, kepala rumah tangga, bahkan jadi pemimpin. Jadi kalau cewek dia agresif, terlalu dominan, ya jelas cowok gak suka. Apalagi kalau posesif. Posesif dalam arti terlalu mengatur. Gak boleh ini, gak boleh itu, harus ini, harus itu. Dan ini yang membuat kemudian cowok jengkel, kesal. So teman-teman cewek, saya gak tahu kamu mengalami pengalaman hidup seperti apa. Mungkin pengalaman hidupmu tidak enak. Mungkin kamu dari keluarga yang mungkin minta maaf bermasalah. Tapi itu tidak jadi alasan untuk kemudian kamu menjadi agresif ataupun posesif. Karena itu hanya akan menimbulkan masalah. Ya, itu jadi pembelajaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, sikap cewek yang dibenci sama cowok. Maka yang ketiga adalah bohong ataupun pembohong. Suka berbohong. Dari hal yang besar sampai hal yang paling kecil. Suka sekali berbohong. Bahkan saking sukanya berbohong, orang-orang, temannya, tetangga, atau siapa saja udah ngecap bahwa orang ini adalah orang pembohong.
Orang-orang udah gak percaya lagi. Orang-orang udah gak respect lagi. Dan ini kalau kamu coba dekat sama cowok, kamu masih bawa sikap bohong dan pembohong ini, percayalah, ketemu dimanapun kamu sama cowok itu, maka sikap itu dibenci atau tidak disuka. So, teman-teman cewek, kalau hari ini kamu bohong atau suka bohong, perbaiki itu. Berubahlah supaya engkau mendapatkan pasangan yang terbaik. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, sikap cewek yang dibenci sama cowok. Maka yang keempat adalah cemburu buta, apalagi yang terlalu berlebihan. Saya pernah ada di titik ini, punya pasangan atau punya mantan lah, pacar gitulah, terlalu cemburu. Kita telepon, padahal saya telepon di depan dia loh. Padahal saya ngechat jelas-jelas di depan dia, tetap cemburu, bayangin. Dan apa yang terjadi, 1-2 bulan saya masih maklum. 3 bulan, waduh, saya marah dong, saya tegas sama dia. Dan akhirnya putus. Karena apa? Karena dia tidak berubah dari cemburu butanya. Dan akhirnya apa? Berujung kepada dituduh. Dan yang paling saya marah ketika difitnah. Dan waktu ditanya buktinya apa, kamu dengar di mana atau apa, nggak ada, cuman cemburu aja. Dan akhirnya bubar. Dan cemburu buta inilah yang kemudian membuat banyak hubungan pacaran yang berakhir. Bahkan di pernikahan juga ini jadi masalah besar. So, teman-teman cewek, kendalikanlah perasaanmu. Ya, jangan gampang cemburu. Apalagi itu didorong oleh asumsi, hanya perasaan semata. Ya, jadi kalau memang kamu merasa dia cemburu, buktikan, pastikan dengan benar, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, sikap cewek yang dibenci sama cowok. Maka yang kelima adalah membanding-bandingkan pasangannya. Tidak ada pria dimanapun di dunia ini yang suka dibanding-bandingkan. Selagi pria itu normal orangnya, gak suka dibanding-bandingkan. Saya kira bukan cuman cowok, cewek pun engkau pasti gak suka dibanding-bandingkan. Ya, jadi kalau kamu mau cari yang sempurna, carilah yang sempurna. Tapi saya beritahu, tidak ada yang sempurna. Termasuk kamu gak sempurna. So, berhenti membanding-bandingkan pasanganmu. Itu sikap yang paling dibenci sama cowok. Gak suka. Ya, so jangan pernah lakukan itu. Belajar bersyukur dan upgrade diri masing-masing. Itu yang terbaik. Oke, itu yang kelima. Yang keenam, sikap cewek yang dibenci cowok. Maka yang keenam adalah ngambekan. Sedikit-sedikit ngambek. Sedikit ngambek. Ada masalah sedikit ngambek. Salah paham sedikit ngambek. Apa-apa ngambek. Jadi kita ini habis waktu, habis tenaga, habis pemikiran hanya untuk merayu-rayu dia, supaya dia jangan ngambek lagi. Nah, pertanyaan, sampai kapan? Masa udah umur segitu masih ngambekan? Wanita yang kuat, wanita yang strong, wanita yang menjadi pemimpin, wanita yang luar biasa, wanita tersebut gak cengengan. Ya, sekalipun nangis itu gak jadi masalah. Tapi kalau sedikit ngambek, mau jadi apa? Mau jadi apa? Mau jadi anak bayi kembali? Mau jadi baby lagi yang sedikit ngambek? Enggak kan? Come on. Itu hal yang paling tidak disuka sama cowok, yaitu ngambekan. Sedih boleh, tapi jangan sedikit sedih. Nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba jangan. Harus kuat dalam kehidupan, oke? Itu yang keenam. Dan yang terakhir, sikap cewek yang dibenci cowok. Maka yang terakhir adalah pemarah dan tidak sabaran. Saya kira ini sama, cewek juga nggak suka cowok pemarah dan tidak sabaran. Karena kalau dibilang pemarah akan memicu keributan. Bayangkan udah suasananya panas, ditambah lagi marah, ceweknya marah, cowoknya marah, udah deh, nggak tahu lagi itu udah gimana tuh hubungan. So,
saran saya, jadilah sabar. Ya, sabar, sabar, sabar. Kalau nggak sabar, masalah pasti akan muncul. Ya, so teman-teman muda, ini yang boleh saya bagikan. Mari belajar dari 7 poin ini, 7 sikap ini, sehingga engkau menjadi wanita yang dewasa, wanita yang terbaik, wanita yang membawa berkat dalam hubungan yang kamu jalani. Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.